Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Solih and Solihah 6th grade Damascus. How are you today? I hope all of you healthy and safe. Meet again with Miss Tia in Fikih Lesson. On this Sunday morning, you must be eager to learn again on MIT YouTube channel. Today, we will study Chapter 5. Chapter 5 we will divide it into twice meeting, and today we will study on first part. Okay, are you ready to study now? If you are ready, let's say Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Let's watching the video. Baiklah anandaku, pada hari ini kita akan memasuki di pelajaran yang kelima dengan judul pinjam meminjam. Pinjam meminjam adalah sesuatu kegiatan yang sudah kerap kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkadang di dalam situasi terdesak kita membutuhkan suatu benda atau barang dan kita tidak memilikinya, maka kita akan meminjamnya terhadap orang lain yang memilikinya. Teman-teman, lalu apakah arti dari pinjam meminjam? Pinjam meminjam atau yang disebut juga arya adalah memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain tanpa ada imbalan untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak keadaan benda tersebut agar dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Pinjam meminjam seperti juga halnya dengan tolong menolong. Kita wajib untuk tolong menolong dengan sesama. Seperti di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat yang kedua, firman Allah yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Di dalam kegiatan pinjam meminjam, maka suatu barang akan diberikan kepada seseorang yang dapat dimanfaatkannya hingga jangka waktu tertentu. Dan kemudian dikembalikan kepada pemiliknya tanpa ada imbalan. Islam juga mengatur tentang pinjam meminjam. Hukum dari pinjam meminjam adalah sunnah. Namun, pinjam meminjam bisa menjadi berhukum wajib jika orang yang meminjam sangat membutuhkan barang tersebut. Dan juga bisa menjadi haram jika barang yang dipinjamkan tersebut akan digunakan untuk sesuatu yang diharamkan dalam agama Islam. Misalnya meminjamkan motor untuk perbuatan kriminal. Dalam meminjamkan suatu barang kepada orang lain harus didasari dengan keikhlasan agar orang yang meminjam dan menggunakan barang yang dipinjamkan itu pun tidak merasa kecewa. Ketika kita meminjamkan suatu barang kepada orang lain berarti kita juga telah menolongnya. Dan mungkin ketika suatu hari kita membutuhkan pertolongan orang lain, maka teman kita tersebut atau teman kita yang lain pun akan menolong kita. Dan jangan lupa ketika kita meminjam sesuatu harus dikembalikan dengan keadaan baik. Terdapat rukun dari pinjam meminjam yang harus dipenuhi. Yang pertama, orang yang meminjam atau pemilik barang yang disebut mu'ir. Kedua, orang yang meminjam atau membutuhkan barang yang dipinjam disebut musta'ir. Dan yang ketiga, barang yang hendak dipinjamkan memiliki manfaat yang baik. Dan yang keempat, adanya lafal atau ijab kabul pinjam meminjam. Seperti ketika teman-teman hendak meminjam suatu barang kepada orang lain, misalnya pensil, maka teman-teman akan berkata, "Bolehkah saya pinjam pensilmu?" Dan kemudian, teman yang kita mintai pertolongan untuk meminjamkan pensilnya akan berkata, "Baiklah, silakan dipakai pensil saya." Kata-kata tersebut merupakan ijab kabul, teman-teman. Selain kita harus memperhatikan adanya rukun pinjam meminjam, terdapat juga syarat pinjam meminjam yang harus dipenuhi agar kegiatan pinjam meminjam yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat yang pertama, syarat orang yang meminjam atau pemilik barang atau disebut mu'ir. Yang pertama, orang tersebut harus balik atau sudah dewasa. Yang kedua, orang tersebut berakal sehat. Dan yang ketiga, tidak dipaksa untuk meminjam.
Dan yang keempat, orang tersebut adalah pemilik barang itu sendiri dan dia yang berhak untuk meminjamkan barang tersebut. Yang kedua adalah untuk syarat orang yang meminjam atau membutuhkan barang yang akan dipinjam yang disebut mustahil. Syaratnya adalah yang pertama, orang yang meminjam haruslah balik atau dewasa. Yang kedua, berakal sehat. Dan yang ketiga, orang tersebut adalah orang yang bertanggung jawab. Ya, dan syarat berikutnya adalah syarat dari barang yang dipinjamkan. Jadi di dalam barang itu pun terdapat syaratnya teman-teman. Apa saja? Yang pertama adalah barang yang dipinjamkan adalah barang yang ada manfaatnya. Syarat kedua, ketika terjadi akad pinjam meminjam, maka manfaat dari barang tersebut masih ada. Dan syarat berikutnya, manfaat dari barang tersebut dimiliki oleh orang yang meminjam. Jadi, peminjam tidak lagi berhak untuk meminjamkan barang tersebut kepada orang lain. Berikutnya adalah syarat ijab kabul. Nah, apa saja syaratnya? Yang pertama, ijab kabul harus diucapkan dengan jelas dan mudah dimengerti oleh kedua belah pihak, baik orang yang meminjamkan atau orang yang dipinjami. Dan yang kedua, mualah atau bersambung antara ijab dan kabul. Jadi tidak boleh ada jarak atau ada jeda waktu antara ijab dan kabul. Jadi harus bersambung ya teman-teman. Ketika kita berucap untuk hendak meminjam suatu barang, maka teman kita tersebut langsung akan menjawab apakah boleh barangnya dipinjam ataukah tidak. Baik, kemudian kita akan belajar tentang bagaimana ya sikap yang baik dari orang yang meminjamkan barang. Sikap yang pertama, tidak memiliki sikap curiga terhadap orang yang meminjam. Yang kedua, ketika menyerahkan barang yang hendak dipinjam, hati kita harus ikhlas dan sikap kita pun harus ramah. Sikap yang ketiga, kita tidak boleh mengucapkan kata-kata yang dapat menyakitkan hati orang lain yang meminjam barang teman-teman. Jika menolak harus ditolak dengan sopan ya. Dan yang keempat, pada waktu terjadi proses pinjam meminjam, sebaiknya dicatat dan diketahui bersama. Dan yang kelima, jika sampai batas waktu yang sudah ditentukan ternyata barang tersebut belum juga dikembalikan, maka kita boleh untuk menagih. Tetapi harus ditagih dengan menggunakan kata-kata yang baik dan sopan. Dan yang keenam, jika barang pinjaman tersebut rusak atau bahkan hilang sebelum dikembalikan, tetapi yang meminjamkan telah mengikhlaskannya, maka si peminjam tidak perlu mengganti barang tersebut. Nah teman-teman, lalu kewajiban dan tanggung jawab peminjam atau orang yang meminjam itu apa saja ya? Kewajiban dan tanggung jawab peminjam terhadap barang yang dipinjam, yang pertama, mengambil manfaat dari barang yang dipinjam harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik barang. Dan kedua, merawat barang pinjaman haruslah dengan baik selama berada di tangannya sampai nanti dikembalikannya. Dan yang ketiga, mengganti jika barang tersebut rusak atau hilang. Tetapi, jika ada perjanjian bahwa si pemilik barang yang akan menanggungnya, maka peminjam itu tidak wajib untuk mengganti atau memperbaikinya. Sebaliknya, jika ada kerusakan atau barang itu hilang, peminjam wajib untuk menggantinya. Dan yang keempat, barang yang dipinjam haruslah dikembalikan sesuai perjanjian yang telah disepakati. Nah, ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya Samurah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wajib atas tangan menjaga apa yang telah dipinjam sampai barang itu dikembalikan. Hadis riwayat Abu Daud. Baiklah teman-teman, sudah jelas ya apa itu pinjam meminjam dan bagaimana rukun serta syarat dari pinjam meminjam. Minggu depan kita akan lanjutkan pembelajaran kita, yaitu dengan membahas tentang sewa menyewa. Okay, this is the end of our lesson today. Thank you for your attention. Let's end our lesson by saying hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.